Skadron Udara 3 Tempur merupakan salah satu skadron yang bermarkas di Pangkalan Udara Iswayudi yang berada di bawah naungan Wing 3 Udara. Wing Udara 3 merupakan salah satu wing di TNI Angkatan Udara yang mana bertugas untuk membina kesiapan operasional tempur dari awak pesawat. Wing Udara 3 Lanut Iswayudi membawahi 3 satuan, yaitu Skadron Udara 3 dengan pesawat F-16 Fighting Falcon, Skadron Udara 15 dengan pesawat T-50I Golden Eagle, dan Skadron Udara 14 yang sebelumnya memiliki alutsista pesawat F-5 Tiger. Menjadi seorang pilot, terlebih lagi sebagai pilot pesawat tempur F-16 Fighting Falcon, bukanlah sebuah pencapaian yang dapat diraih dengan cara yang mudah. Untuk menjadi seorang pilot pesawat tempur, seorang prajurit harus melalui berbagai macam tahapan dan juga pendidikan yang menuntut kedisiplinan dan ketekunan serta dedikasi tinggi. Penerbang di Skadron Udara 3 ini akan diawali fase setelah lulus dari sekolah penerbang di Jogja. Dia akan melalui fase yang dinamakan kursus pengenalan terbang pesawat tempur atau KPTPT yang akan dilaksanakan di Skadron Udara 15 menggunakan pesawat T-50I Golden Eagle. Setelah lulus dari KPTPT tersebut, maka penerbang ini akan melalui fase di mana namanya transisi, yaitu program pendidikan untuk mengawaki pesawat F-16 yang ada di Skadron Udara 3. Selama masa transisi, seorang calon pilot F-16 akan menjalani serangkaian pendidikan, baik itu ground school, yaitu tahapan di mana seorang prajurit akan mempelajari teori-teori dasar yang diperlukan untuk menjadi seorang pilot pesawat tempur, maupun bina terbang tandem bersama seorang instruktur. Fase bina terbang tandem ini akan dijalani seorang penerbang hingga dinyatakan telah melewati 120 jam terbang menggunakan F-16 Fighting Falcon dan dinyatakan lulus ujian oleh instruktur. Untuk selanjutnya dapat terbang solo dan terkualifikasi sebagai wingman, mendampingi elemen leader yang memimpin 2 hingga 3 pesawat. Terdapat sebuah panggilan unik berupa call sign atau nickname bagi setiap pilot pesawat tempur F-16 Fighting Falcon. Call sign tersebut didapatkan melalui pengajuan kepada komandan, atau juga dapat langsung diberikan oleh komandan. Call sign adalah identitas yang digunakan para pilot pesawat tempur ketika berkomunikasi di dalam pesawat. Biasanya kami sebagai seorang teknisi melaksanakan pre-flight inspection sebelum pesawat itu diterbangkan pada hari itu. Jadi yang kita laksanakan adalah kita cek seluruh sistem yang ada di pesawat, kita cek seluruh instrumen yang ada di pesawat, bahwa semua yang ada di pesawat tersebut layak untuk terbang. Dan itu kita juga menggunakan peralatan yang biasa kita sebut dengan tools dan juga checklist yang selalu kita bawa dan kita sesuaikan dengan inspection yang ada pada hari itu. Agar dapat digunakan dan dapat bertugas kapan saja, alutsista Skadron Udara 3 berupa pesawat tempur F-16 Fighting Falcon akan selalu melalui pemeriksaan rutin oleh para ground crew dan juga teknisi. Scramble merupakan suatu kegiatan atau misi di mana mengharuskan pesawat tempur airborne sesegera mungkin untuk melaksanakan intersepsi atau pengejaran terhadap pesawat asing yang memasuki wilayah kedaulatan NKRI tanpa izin. Scramble merupakan sebuah keadaan di mana para penerbang tempur selalu siap untuk mengudara ketika kapanpun dibutuhkan. Scramble merupakan bukti tingkat kesiapan operasional dari penerbang tempur itu sendiri.
Dalam sebuah situasi scramble, terdapat berbagai macam tingkatan kewaspadaan terhadap ancaman yang datang. Yang pertama adalah dari tingkat kesiagaan. Tingkat kesiagaan ada 3 tingkat siaga, yaitu 321, di mana siaga 1 merupakan tingkat kesiagaan tertinggi yang mengharuskan hampir seluruh kekuatan skadron berada di dalam lingkungan skadron untuk siap melaksanakan launching pesawat untuk scramble. Yang kedua, tingkat kewaspadaan. Tingkat kewaspadaan ada hijau, kuning, dan merah. Di mana hijau adalah tingkat cooling down dan merah adalah tingkat waspada di mana akan ada ancaman terhadap kedaulatan NKRI. Setiap sebuah pesawat telah kembali selepas terbang. Pilot akan melaporkan kondisi pesawat kepada ground crew dan juga teknisi. Selamat pagi, Bang. Pagi. Izin, Bang, apakah ada permasalahan di 1637? Oke, tadi saya take off, muncul FMS 004, Fuel Management System ya, kalau nggak salah. Ada FMS 004, kemudian bingo fuel-nya muncul. Padahal saya sudah set sesuai planning 2500, tapi dia masih di fuel sekitar 6000-an, dia sudah muncul blinking. Saya reset bisa, FMS-nya pun hilang. Kemudian saya masuk area, dia muncul lagi FMS 004 lagi. Kemudian bingonya pun muncul lagi dan itu tidak bisa di reset. Hal ini ada namanya pilot report discrepancy, yaitu suatu kerusakan yang ditemukan oleh seorang pilot pada saat dia melaksanakan penerbangan maupun pada saat melaksanakan exterior check. Apabila kita mendapat laporan dari seorang pilot tersebut, tugas kami adalah melaksanakan perbaikan dari pesawat tersebut sehingga pesawat tersebut bisa segera dipakai atau dan layak untuk terbang kembali. Izin, Bang, terima kasih, Bang. Masih sama-sama. Siap. Oke, monitor. Yuk, coba dicek di control unitnya, kemudian di connection yang di area pilot sama center line ya. Siap, Bang. Nanti kami hubungi personel fuel, listrik, dan armamen, Bang, untuk mengecek pesawat. Oke, monitor lanjut. Siap, terima kasih, Bang. Kebetulan pesawat ini habis turun terbang ada permasalahan di fuel system. Jadi di kokpit ditemukan
fuel totalizer-nya dia rumbling, sehingga kita harus melaksanakan pengecekan di area center line. Center line itu sendiri adalah tangki cadangan. Di situ ada connection yang menghubungkan berapa banyak fuel yang ada di tangki cadangan ke indikator yang di kokpit. Jadi ini Bapak ini sedang melaksanakan pengecekan di connection-connectionnya. Itu di connectionnya mungkin ada beberapa pin yang tidak sesuai, yang tidak benar. Kemudian juga pilonnya ini juga kemungkinan juga bermasalah, dan bisa juga dari center line pilonnya sendiri yang dia bermasalah, sehingga satu persatu harus kita laksanakan pengecekan. Pada saat melaksanakan penembakan udara ke darat, kami akan meminta bantuan dari Depo Har 60, di mana senjata-senjata tersebut disimpan di Depo Har 60. Demikian juga alat-alat yang untuk digunakan dalam kepresisian di dalam penerbangan, misalnya dalam hal navigasi, kemudian penembakan dari udara ke darat, dari udara ke udara, itu menggunakan avionics system yang tentunya dipelihara oleh Depo Har 20. Demikian juga engine-nya. Engine pesawat F-16 T-50 dipelihara oleh Depo Har 80. Di dalam Lanut Iswayudi juga ada skadron teknik yang juga mendukung untuk kesiapan atau pemeliharaan pesawat-pesawat yang ada di lingkungan Lanut Iswayudi.